Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya adalah salah satu asisten laboratorium untuk mata praktikum mikroprosesor. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa kembali untuk melakukan praktikum meskipun secara daring. Semoga Allah selalu memberi yang terbaik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, di modul pertama praktikum mikroprosesor ini kita akan belajar mengenai simulasi dan hardware, pengenalan Atmega 32 dan AVR Studio. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan sistem mikroprosesor. Jadi kalau misalkan kita telaah secara kata, ada dua di sini. Secara frasa katanya, yang pertama ada sistem, yaitu gabungan dari beberapa elemen atau komponen yang membangun suatu fungsi tertentu. Artinya sebuah sistem terintegrasi dengan banyak komponen, seperti itu. Kemudian ada mikroprosesor. Kalau bisa kita pecah lagi, ada mikro, ada prosesor. Mikro itu artinya kecil, kalau di numerikal angkanya 10 pangkat min 6. Kemudian ada prosesor, artinya memproses. Jadi secara fisik adalah sebuah chip rangkaian terintegrasi atau IC mikroelektronika dalam paduan skala yang sangat besar. Secara fungsi, mikroprosesor didesain bekerja sebagai pelaksana penginstruksi atau pemrogram, pengendali sistem, serta sebagai pusat pengolah data digital yang disebut Central Processor Unit. Nah, itu salah satu bagian dari sistem mikroprosesor. Jadi, pengertian mikroprosesor di sini adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi untuk mengolah data secara digital yang diperoleh dari satu saluran masuknya atau input ya, berdasarkan program yang telah diberikan dan disimpan dalam memori program, dan menghasilkan keluaran yang dikirim melalui saluran keluaran atau output. Nah, mikroprosesor yang ideal prosesnya akan seperti ini. Jadi ada input, ada controlling atau pemrosesan yang di dalamnya ada unsur sistem mikroprosesor, kemudian ada output seperti itu. Jadi ada input ini bisa berupa teks dan lain sebagainya, kemudian masuk ke sistem mikroprosesor yang diolah datanya dan diinstruksikan sesuai pemrograman yang ada dalam mikroprosesor itu, dan outputnya dikeluarkan bisa sebagai teks kembali, bisa berupa yang lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa komponen utama dalam sebuah mikroprosesor. Ada MPU atau CPU yang tadi sudah saya sebutkan, itu adalah tempat utama untuk memproses segala bentuk data yang masuk ke dalam mikroprosesor. Kemudian ada ROM, unit memori baca atau read only memory, sebagai memori ya di sini. Memori yang hanya untuk membaca. Kemudian ada RWM, read write memory, yang bisa membaca dan menulis. Selanjutnya ada PIO, unit masukan keluaran terprogram atau programmable input dan output gitu. Jadi ini adalah input dan outputnya, saluran untuk keluar dan masuknya. Kemudian ada clock atau unit detak waktu, seperti itu. Jadi selain ada data kemudian diinstruksikan, ada juga pewaktu atau timing untuk berapa lama data tersebut akan keluar dan pergeserannya bagaimana dan lain sebagainya. Ya, ini ada blok diagram mengenai mikroprosesor. Nah, di sini ada CPU,
CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit. Jadi di sini adalah master dari pemrosesan semua data dan program. Di dalam CPU ada kontrol. Kontrol ini yang berfungsi sebagai pengontrol semua data, baik penyimpanan, kemudian instruksi dan lain sebagainya. Jadi untuk kontrol unit ini berfungsi untuk mengambil dan mengkodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor. Nah, ini fungsi dari kontrol. Kemudian ada ALU di sini. ALU itu kepanjangan dari Arithmetic Logic Unit. Fungsinya untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Nah, ada fungsi tersendiri di ALU. Sudah kelihatan dari namanya Arithmetic Logic Unit. Nah, seperti itu. Di sini juga ada register. Register unit ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Jadi ini adalah tempat penyimpanan data, kemudian alamat, kode, dan bit dalam operasi mikroprosesor secara sementara. Nah, sistemnya ketika di sini ada input datanya akan dikirim ke kontrol dan akan dikerjakan menurut proses pemrogramannya. Entah itu mengerjakan pada sistem aritmetika logik dan datanya disimpan pada register, baik data, pengkodean dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga disimpan pada memori RAM dan ROM. Tadi fungsinya sendiri-sendiri untuk RAM dan ROM. Intinya ini juga untuk memori penyimpan. Nah, kemudian ada address bus di sini. Dia fungsinya untuk pengelamatan. Jadi tiap-tiap segmen ini dia memiliki alamat masing-masing, karena nanti penyampaian datanya, supaya kita tahu kontrol ini menyampaikan data melalui pengalamatan itu di mana letaknya dan posisinya pada tiap-tiap sektor di sini, sehingga dari input diproses pada CPU, kemudian disampaikan lagi sampai menjadi output. Nah, input ini banyak, bisa berupa tadi yang bisa saya sampaikan, bisa sensor, bisa keyboard, bisa mouse dan lain sebagainya, dalam bentuk hardware atau peripheral. Kemudian outputnya juga sama seperti itu. Ini sistem penjelasan blok diagram mikroprosesor secara sederhana. Ada mikroprosesor unit ya, yang tadi dia fungsinya sebagai master pertama yang digunakan untuk memproses data dan lain sebagainya. Di sini ada control unit, arithmetic logic unit, dan register unit seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini ada fungsi-fungsinya yang sebagai pengerjaan dari tiap-tiap sektor pada mikroprosesor unit. Ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ada bus data yang seperti saya jelaskan tadi. Ada pengalamatan, lokasi alamat, ada pengontrolnya, pengendali bus untuk pengiriman data. Kemudian ada memori, tempat penyimpanannya, dan juga ada input output. Oke, langsung saja kita ke simulasi mikroprosesor. Kita akan menggunakan Atmega 32 sebagai mikroprosesor utama. Jadi untuk simulasi kita kali ini akan ada dua percobaan, yaitu ini ya, yang pertama, kemudian ini yang kedua. Nanti kita akan coba satu persatu pada Atmel Studio. Nah,
Jadi nanti kita belajar bahasa assembly untuk memprogram sebuah microcontroller. Oke, kita menuju Atmel Studio-nya. Nanti silakan dibuka untuk masing-masing Atmel Studio. Bisa versi berapapun, bisa 6 atau 7 seperti referensi dari laboratorium. Oke, di sini saya sudah buka, kemudian saya klik new project. Kita tunggu dulu, kadang respon tiap komputer memang berbeda-beda untuk lama dan tidaknya untuk membuka suatu program. Jadi di sini nanti kita akan memprogram sebuah microcontroller. Kita tadi sudah bahas Atmega 32 ya. Untuk microcontroller utamanya sebagai rangkaian terpadunya yang akan digunakan memprogram. Sebelumnya nanti bisa merangkai dulu seperti ini. Jadi nanti silakan merangkai di Proteus. Untuk Proteus silakan versi berapa saja. Ada mikroprosesornya ini Atmega 32, silakan search pada device komponen mode di sini. Silakan cari Atmega 32, kemudian ada resistor, kemudian ada LED. Terserah mau LED yang mana, yang penting bisa dianimasikan. Oke, sambungannya seperti ini ya. Nanti saya akan jelaskan keterkaitannya pada Atmel Studio. Oke, di sini sudah buka Atmel Studio-nya. Ada AVR Assembler Project. Untuk pertama kita akan memberi nama pada file yang akan kita buat. Misalkan kita buat nama modul 1. Nah, ini mau kita simpan di mana? Kita browse. Oke, sudah buka. Misal saya akan simpan di new, terus modul 1. Oke, select folder, kemudian kita klik OK. Kita tunggu proses selanjutnya apa. Oke, proses selanjutnya adalah device selection. Di sini kita akan memilih mikroprosesor apa yang akan kita gunakan. Search di sini dan ketikkan Atmega 32. Oke, on top atas sendiri. Kita klik OK. Maka kita akan memprogram sebuah Atmega 32 menggunakan bahasa assembly. Oke, kodenya sudah ada di PPT tadi yang saya berikan. Ini kodenya. Nanti silakan diketik dan dipastekan pada Atmel Studio-nya. Oke, bila Atmel Studio sudah terbuka, kemudian kita akan ketikkan di sini kode yang tadi yang sudah saya berikan. Jadi ada dua percobaan, yang percobaan pertama ini, yang kedua ini. Saya akan pastekan di sini, nanti silakan diketikkan masing-masing. Oke, kodenya seperti ini. Kalau sudah, silakan di build and solution atau shortcut-nya F7 pada keyboard. Praktikan masing-masing ya. Oke, kita build solution. Baik, sudah. Oke, kalau sudah di sini akan tampak tulisan build success ya. Jika sudah, kita akan koneksikan antara pengkodaan ini dengan Proteus, simulasi Proteus yang ada simulasinya. Caranya bagaimana?
Oke, kita buka komen di bawah ini, ada di bagian output ini ya. Oke, kita geser, terus kita naikkan, kita cari file dengan format hex, format direktorinya kita copy. Nah, ini file dengan format hex yang sudah saya namai modul 1 tadi. Nah, yang kita kopikan adalah direktori dari file ini tersimpan di mana. Kita copy. Oke, kita copy, kita masuk ke Proteus. Jika sudah terancang seperti ini, jangan lupa anoda katodanya jangan terbalik. Kemudian resistornya juga jangan terlalu besar sehingga nanti lampunya bisa nyala. Saya pakai 220 ohm. Jika sudah, kita klik 2 kali pada Atmega 32 ini. Kita klik 2 kali. Oke, akan tampil pengedit komponen di sini. Ya. Nah, langkah selanjutnya untuk mengoneksikan program tadi, di sini ada program files. Nah, kita blok semua. Nah, kita blok semua seperti ini, kita pastekan di sini alamat yang sudah kita buat tadi. Maaf, ini pengkopiannya belum selesai. Oke, saya sudah kopikan ya di sini. Kita klik OK. Selanjutnya kita akan play. Oke, sudah tersimulasikan di sini. Baik, kita akan masuk ke penjelasannya. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Saya jelaskan apa maksudnya tadi. Tadi di sini ada LDI R19,0XFF. Nah, ini sebuah LDI ini adalah sebuah instruksi. Kemudian 0xFF ini adalah data yang akan diinstruksikan kepada register 19. LDI artinya adalah load immediate. Artinya dimuat secara tiba-tiba. Jadi register 19 dimuat secara tiba-tiba, artinya kita gunakan. Kemudian data di sini adalah data hexa ya, 0xFF, hexadesimal. Nah, kita akan mengubah data ini ke biner. Karena apa? Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa mikroprosesor itu berbasis dengan biner. Apapun itu, data yang dimasukkan entah desimal atau heksadesimal akan dikonversasi menjadi data biner. Nah, heksadesimal 0xFF jika dikonversikan ke biner, angkanya akan 111 sebanyak 8 bit. Nah, perlu kita ketahui bahwa tiap data itu ada 1 byte yang terdiri dari 8 bit. Ya, jadi kalau heksadesimal datanya itu FF 11111. Nah, seperti ini dalam binernya. Artinya data ini disimpan pada register 19. Kemudian ada out DDRA port R19. Nah, artinya kita memilih DDRA. Apa itu DDRA? DDRA itu adalah port dari pinout Atmega yang berada pada sektor A. Perlu kita ketahui bahwa pinout pada mikroprosesor ada 4 sektor ya. Kalau mikroprosesor Atmega 32 ini ada A, B, C seperti itu. Nah, kita gunakan yang A. Ini A, ini B, ini C, ini D. Ini artinya DDRA. Nah, seperti itu.
kita balik ke ini presentasinya. Nah, artinya data pada R19 itu digunakan pada DDR-A. Nah, maka data saat ini pada DDR-A adalah 11111 atau 1 byte yang nilainya 1 pada 8 bit. Artinya apa? Kita akan mengaktifkan pin pada DDR-A ini atau port A sebanyak nilainya 1. Artinya 1 apa? 1 itu artinya aktif. Nah, ini ada 8 pin, artinya semua bisa diaktifkan. Kalau ada salah satu yang 0, maka pada pin itu akan bernilai nonaktif, seperti itu. Nah, kemudian ada LDI R19 0B 00111000. Artinya apa? Kita akan memberikan sebuah data pada register 19 yang nilainya adalah biner dari nilai ini 00011100. Oke, seperti ini ya. Datanya akan disimpan pada R19. Kemudian ada out lagi. Jadi ada dua ya. Ini ada LD, ada out. Nanti maksudnya apa? Kita pelajari lagi nanti. Jadi out port A R19. Nah, tadi yang pertama R19 digunakan untuk mengaktifkan di sini. Nah, yang kedua ini R19 digunakan untuk menampilkan data ini. Artinya apa? Artinya pada R19 ini nilai dari R19 ini datanya berubah menjadi ini, kemudian di-out-kan atau dikeluarkan pada port A. Port A itu juga sama yang ini. Nah, jadi data yang diberikan di sini akan dikeluarkan 000111000. Bacanya dari mana? Dari atas D0. Nah, jadi nilainya bisa kita lihat 000111000. Nah, jadi sudah tahu maksudnya ya. Jadi kalau misalkan kita penggal jadi dua, misalkan yang LDI sama out ini, yang pertama itu sebagai persiapan untuk mengaktifkan port A, seperti itu. Kemudian instruksi selanjutnya yang ketiga dan 4 ini dia untuk memunculkan datanya, untuk memunculkan data pada output. Nah, jadi ini sudah tahu ya, outputnya akan keluar sebagai nilai biner ini dengan indikator LED seperti itu. Kemudian ada lagi di sini sebuah label standby. Apa itu? Seperti yang sudah kita pelajari pada dasar pemrograman, bahwa di sini sebuah kata ini adalah sebuah label. Nah, apa fungsi label di sini? Kita masuk pada perintah selanjutnya. Di sini ada tulisannya RJMP standby. Nah, RJMP di sini maksudnya relatif jam. Artinya kita akan lompat ke standby. Nah, di sini sudah saya berikan maksud arti dari ini, kita akan lompat ke standby. Nah, mengapa diberi label? Karena jika kita menuliskan tanpa adanya label ini, kita tidak akan bisa menampilkan output secara terus-menerus. Karena Atmega ini pembacaannya adalah sekali jalan. Ketika selesai pada perintah atau instruksi akhir, maka dia akan selesai. Nah, fungsinya looping di sini supaya program itu berulang terus. Ya, jadi seperti itu.
Nah, jadi untuk percobaan pertama seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya adalah percobaan kedua. Ini ada codingnya. Nanti silakan dituliskan. Oke, ini adalah percobaan kedua. Sebelumnya kita stop dulu simulasi pada Proteus. Kemudian kita kembali lagi ke Atmel. Oke. Kita build solution. Oke, build sukses. Nah, kita tidak perlu mengopi file hack pada komen di bawah ini, karena tadi pada Proteus sudah tersimpan alamat pada file yang kita gunakan ini, yang kita gunakan untuk pemrograman ini. Jadi ketika mengganti coding, ketika sudah di build and solution, datanya otomatis diperbarui dan disimpan pada direktori yang sudah kita simpan pada disk tadi. Nah, langsung saja kita play pada simulasi. Oke, baik. Di sini sudah tampil seperti ini ya. Kita kembali ke penjelasan untuk script percobaan 2. Tadi bisa kita ketahui bahwa yang nyala adalah lampu LED yang pertama, kemudian lampu LED yang kelima, kemudian lampu LED yang keenam. Ya, saya ngitungnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau secara data tetap saja pada pin 0 ini dia adalah lampu ke 0 seperti itu. Oke, kita telah satu persatu lagi. Tadi sudah saya jelaskan ya sampai sini ya. Jadi data yang akan keluar seharusnya seperti ini kan. 0B 00 111 000. Nah, seharusnya nanti yang keluar seperti ini. Kenapa yang keluar tidak seperti itu? Karena ada penambahan lagi instruksi SBI dan CBI. Apa instruksi itu? Nah, kita pelajari di sini. SBI itu adalah set bit in. Nah, kita gunakan port A yang jadi sasaran utama instruksinya, bahwa yang digunakan adalah pin 0. Apa itu set bit in? Set bit in itu adalah mengeset nilai yang tadinya 0 menjadi 1. Nah, ini kita bisa lihat bahwa SBI port A ya, kemudian koma 0. 0 ini artinya pin 0. Nah, maka datanya yang awalnya data binernya ini akan menjadi ini 00111 001, karena tadi karena ada instruksi ini set bit in. Oke. Nah, selanjutnya datanya sudah ini ya. Kemudian masuk ke CBI port A,3. Apa itu CBI? CBI itu untuk clear bit in, artinya membuat angka yang pada pin yang dipilih itu menjadi nilainya 0. Nah, tadi data ini ya, saya pindah ke sini. Jadi pada pin ketiga 3 ya di sini. Jadi hitungnya 0 1 2 3. Yang awalnya 1 di sini, yang awalnya 1 akan menjadi 0. Karena apa? Karena perintah clear bit in. Jadi untuk SBI set itu untuk membuat nilainya menjadi 1, kemudian clear bit in atau clear itu membuat nilainya menjadi 0. Nah, seperti itu. Ini tetap sama ya, fungsi dari looping ini adalah untuk programnya supaya tidak mati, supaya tidak selesai sampai di sini. Kita lakukan looping kembali seperti itu. Nah, ini percobaan kedua. Oke, baik. Selanjutnya kita akan
membahas flowchart mengenai percobaan tadi. Oke, bisa kita sandingkan saja untuk codingnya supaya kita mengerti dan paham. Ini juga saya kopikan di sini. Oke, saya akan jelaskan. Untuk percobaan 1, kita sudah lihat tadi bahwa ini adalah sebuah preparasi. Jadi preparasi itu dia untuk menyiapkan pin yang sudah saya jelaskan tadi ya, untuk mengaktifkan pin. Nah, di sini ya. Jadi kita gunakan segi 6 untuk preparation. Kemudian untuk selanjutnya LDI dan out. LDI sendiri ya. LDI ini termasuk sebuah proses penyimpanan data. Jadi data ini akan disimpan pada R19. Maka pemrosesannya menggunakan kotak. Kemudian di sini ada out port A R19. Artinya R19 dikeluarkan ke port A. Data yang ini kan disimpan di R19, kemudian R19 disimpan ke port A. Nah, maka pengeluaran itu dia akan menampilkan, berarti menggunakan jajar genjang. Oke. Kemudian di sini ada label. Label di sini termasuk sebuah kalimat untuk dipanggil saja. Jadi kita gunakan kotak di sini, persegi panjang. Kemudian ada RJMP. RJMP itu relatif jam. Nah, kita gunakan sebuah ini belah ketupat. Nah, artinya nanti ada perulangannya menggunakan belah ketupat ini dan kembali ke standby dan akan looping seterusnya. Looping di sini dia kan akan menyalakan program yang terakhir. Nah, maka program yang terakhir akan nyala dan akan looping di sini. Tidak akan berhenti sampai ending, tidak ada endingnya di sini. Jadi terus saja abadi seperti itu. Kemudian ini juga sama sampai output A ya, penjelasannya masih sama di sini. Kemudian SBI set ini dia adalah proses karena dia memproses sebuah data ya. Jadi mengset data itu menjadi satu. Ini juga CPI, ini juga proses. Maka proses tersebut digunakan persegi panjang seperti itu. Kemudian kembali lagi ke label yang akan diulang-ulang dan menyalakan program terakhir seperti itu. Nah, baik, ini adalah flowchartnya. Nanti bisa diubah-ubah sendiri untuk pemrogramannya. Barangkali mau mengubah data ini nanti keluarnya bagaimana, silahkan. Untuk sekarang kita akan membandingkan hardware dengan simulasi. Nah, di sini sudah ada video mengenai percobaan hardware. Jadi ini adalah hardware Atmega 32-nya. Banyak sekali tapi yang akan kita gunakan fokus pada mikroprosesor ini. Ini tengahnya adalah mikroprosesor Atmega 32. Kemudian LED yang sudah kita simulasikan tadi, nah itu letaknya di sini. Nah, jadi ini disambungkan ke LED tadi. Sama, konsepnya sama, wiringnya sama. Kemudian yang lain ini masih belum kita gunakan. Ini akan kita gunakan pada modul selanjutnya. Baik, di sini akan kita pelajari mengenai simulasi hardware-nya. Nah, jadi ini kita ada Hazama Programmer. Fungsinya itu adalah untuk mengupload data yang ada di Atmel Studio tadi ya, langsung ke hardware. Seperti itu.
Jadi tidak simulasi lagi, kita bilangnya hardware. Setelah di build and solution, kita gunakan Hazama, kemudian diupload ke hardware. Kemudian ini ya secara simulasinya. Nah, ini kita buka Hazamanya, kemudian tampilannya akan seperti ini. Nah, AVR-nya kita pilih Atmega 32 karena kita menggunakan Atmega 32. Oke. Jadi itu yang ditunjuk itu adalah mikroprosesornya. Oke. Selanjutnya kita akan ke file download flash folder to buffer. Nah, ini kita akan mengunggah apa? Kita akan mengunggah file hack yang sudah kita simpan tadi. Kita lihat di mana direktorinya. Makanya itu fungsinya kita mengkopikan ke Proteus adalah menggunakan file hack ini. Jadi file hack ini digunakan untuk data yang akan ditampilkan pada mikroprosesor. Setelah kita mengupload data hack tadi, kita di sini menggunakan USB ASP namanya. USB ASP itu adalah konektor antara mikroprosesor dan komputer. Nah, ini USB ASP-nya yang kabel abu-abu. Nah, kemudian setelah kita hubungkan USB ASP-nya, kita tadi sudah lihat bahwa untuk mengecek USB ASP sudah terpasang apa tidak, kita klik command, kemudian kita klik retrieve signature. Nah, di sini tampil error seperti ini. Error could not find SSB device USB ASP. Nah, artinya bahwa USB ASP seperti ini ada error, itu tandanya berarti USB ASP belum diinstal drivernya. Nah, jadi kita akan gunakan software Zadig ya. Maksudnya itu adalah sebuah driver. Nah, ini tampilannya. Ini tampilan Zadig. Itu untuk driver USB ASP untuk mengupload program kita ya, yang dari komputer ke mikroprosesor. Nah, kita pilih USB ASP, kemudian pada bagian ini kita pilih libus USB Win32, nah versi yang ini ya. Oke, kita install drivernya. Oke, setelah kita install, nantinya kita akan berhasil mengupload program. Kita cek dulu nanti USB ASP-nya. Nah, ini berarti sudah tandanya berhasil diinstal drivernya. Kita buka Hazama lagi, kita komen, kita retrieve signature. Nah, jika tandanya sudah seperti ini, itu tandanya driver USB ASP sudah terinstall dan bisa digunakan untuk mengupload program ke mikroprosesor. Oke. Kemudian programnya sudah kita upload ya. Kita klik auto program. Nah, ada klik info seperti ini. Artinya programnya sudah diupload di sini. Oke. Bisa kita lihat ya pada hardware. Di sini ada LED ya yang menyala sesuai data. Oke. Jadi data pada Atmel ini dirubah ya. Ini data yang di-outputkan pada R19 ya. Oke. Jadi ketika nanti sudah di build and solution, yang keluar, yang muncul akan sesuai dengan simulasi Proteus ini. Nah, jadi ketika kita play, nah nanti data yang keluar akan seperti ini menurut coding yang sudah kita gunakan pada Atmel.
Nah, hardware-nya tampilannya akan seperti ini. Nanti lampunya nyalanya akan sesuai program yang sudah kita tentukan pada Atmel Studio. Oke. Baik. Saya kira cukup sekian untuk praktikum modul pertama Dasmic ya, mikroprosesor ya maksud saya. Kita akan menuju ke format laporan. Saya rasa cukup saja, nanti format laporannya kita lihat di share saja ya. Jadi cukup sekian praktikum kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Terima kasih. Saya Dimas Lugi Hardianto. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.